Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Juki Tempe. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara produksi tempe yang benar dan baik tentunya. Kali ini mulai dari pembelian kedelai, bagaimana cara pemilihan kedelai, kemudian pencucian kedelai, perebusan, kemudian dilanjut dengan fermentasi, juga untuk bagaimana caranya mencuci kedelai yang baik, juga untuk pembungkusan kedelai yang baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video kali ini dan langsung. Untuk proses selanjutnya adalah pemilihan kedelai. Untuk pemilihan kedelai kali ini kita saksikan. Untuk kedelai sebaiknya kita pilih yang bulat-bulat saja ya. Sebaiknya kita pilih yang bulat-bulat. Usahakan jangan banyak yang pecah-pecah begitu ya. Kemudian sedikit demi sedikit ya kita taruh di wadah ini untuk memilih. Bila mana ada jagung kita buang. Juga kayu biasanya ya, kayu dari ampas kedelai ini, juga batu terkadang. Kita pilih, kita buang, usahakan supaya bersih karena hal ini akan mempengaruhi kualitas tempe tersebut ya. Ini kebetulan banyak jagungnya. Untuk langkah selanjutnya adalah perendaman. Perendaman ini dilakukan sebelum perebusan kita mulai. Sebaiknya direndam selama kurang lebih 1 jam. Kita masukkan. Selanjutnya adalah perebusan. Kita nyalakan untuk kompornya. Setelah kedelai matang, maka kita lekas-lekas angkat untuk kedelai kali ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah perendaman yang kita masukkan ke drum dengan isi air dingin. Ini untuk mengangkat sambil kita tiriskan. Setelah betul-betul itu tiris, kita angkat dan masukkan ke drum yang berisi air dingin. Perendaman dilakukan selama kurang lebih 1 malam sehingga akan mengeluarkan asam. Asam tersebut ini dengan ciri-ciri ketika kita jilat airnya ini rasa kecut, rasa asam, kemudian kental sekali. Ini sudah terjadi pengasaman. Untuk langkah selanjutnya adalah penggilingan. Penggilingan kedelai. Adapun fungsinya untuk menggiling ini adalah membelah kedelai menjadi 2. Kemudian juga untuk melepaskan kulit ari dari kedelai tersebut supaya pecah membelah menjadi 2.
Setelah proses penggilingan selesai, untuk langkah selanjutnya adalah pencucian kedelai dan penyaringan kulit ari kedelai, yang mana fungsinya adalah untuk membersihkan dari zat asam tersebut dan juga memisahkan kulit ari dari kedelai. Untuk pencucian ini dilakukan dua kali penirisan sampai bersih. Usahakan untuk pengambilan kedelai ini sampai dasar supaya rata bersihnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah penirisan. Kita ketok saja di bawah. Sampai tiris. Ini untuk langkah selanjutnya. Setelah penirisan, kita kasih air secukupnya. Untuk peragian, adapun ragi yang saya pakai adalah ada dua jenis. Yang pertama adalah Raprima atau R1, kemudian untuk ragi yang kedua ini ragi turunan atau R2. Mari kita ikuti untuk selanjutnya. Untuk Raprima kita beri secukupnya. Ini juga secukupnya. Kita kudak sampai rata ya. Sampai rata hingga ke dasar. Usahakan sampai rata karena ini untuk penentuan berhasil dan tidaknya membuat ragi, membuat tempe maksudnya. Peragian ini adalah faktor yang sangat menentukan. Ini harus rata sampai dasar. Kemudian langkah selanjutnya adalah penirisan. Penirisan kita ketok untuk lubang airnya di sini. Hingga sampai 30 menit lamanya hingga tiris. Selanjutnya adalah penirisan. Adapun penirisan yang kita lakukan adalah kita miringkan ya, kita sandarkan. Ini supaya kedelai tiris dan kering. Setelah proses peragian dan kemudian ditiriskan selama kurang lebih 1 jam, maka untuk langkah selanjutnya adalah mencetak atau membungkus, yang mana kali ini nanti akan saya bungkus dengan memakai plastik roll. Adapun plastik yang saya pakai ini plastik ukuran 03, yang tentunya plastik tersebut sudah dilubangin ya, untuk sirkulasi udara tentunya. Untuk langkah selanjutnya adalah kita potong plastik dengan ukuran cetakan. Dengan ukuran cetakan kita belah ya, kita buka, kemudian kita pasangkan tepat di tengah-tengah.
Langkah selanjutnya adalah pengambilan kedelai yang mana tadi sudah diragi dan ditiriskan tentunya nggih. Kita ambil secukupnya menurut ukuran dan takaran dengan harga tempe yang Anda jual. Ini harus diratakan supaya rata dan jangan sampai berlubang tengahnya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita beri daun ya. Kita beri daun supaya penampilan lebih cantik. Kemudian kita rekatkan pakai solder. Kita rekatkan pakai solder ya. Ketika tempe sudah dikemas dengan rapi, kemudian langkah selanjutnya adalah kita simpan di rak-rak tempe ini. Biarkan semalaman hingga jamur mulai tumbuh putih. Kemudian untuk langkah selanjutnya, ketika tempe sudah tua, sudah jamur, maka perlu kita keluarkan untuk sirkulasi udara supaya tidak naik suhu panasnya. Untuk selanjutnya, mari kita lanjut ke depan untuk mengeluarkan tempe. Setelah tempe ada di luar, langkah selanjutnya adalah kita balik ya. Kita balik tempe yang sudah putih. Kemudian langkah berikutnya kita lubangin ya. Ini alatnya adalah satu alat bikinan sendiri. Kemudian langkah berikutnya kita lubangin. Pelubangan ini adalah fungsinya untuk sirkulasi udara, yang mana tempe yang di dalam itu biar tidak berongga. Kemudian kita pilah-pilah biar ada sekat ya, biar ada sekat untuk menurunkan suhu tempe tersebut. Hal ini dilakukan sampai pagi, sampai tempe mau berangkat dan dijual di pasar. Langkah berikutnya adalah pemotongan tempe, yang mana ketika kita mau berangkat jualan ini, kita potong menjadi 3 potongan, kemudian masukkan keranjang. Demikianlah saudaraku video tentang bagaimana produksi tempe yang baik dan benar, mulai dari awal sampai akhir telah Anda saksikan. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda semua dan bisa diambil sisi baiknya. Sebaik-baik manusia adalah yang berguna untuk
manusia yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.